Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Putri M. Bisanif, NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan refleksi pada topik 5 tentang mulai dari diri. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan yang memerdekakan peserta didik? Penyelesaiannya, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, dan memberdayakan bagi siswa. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan mereka bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan memotivasi, merangsang, dan memberikan pemberdayaan kepada siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Beberapa prinsip dan praktik yang terkait dengan pendidikan yang berfokus pada peserta didik dan memerdekakan mereka. Yang pertama, pembelajaran berbasis siswa, kemudian ada partisipasi aktif dari siswa, pengembangan keterampilan hidup, penilaian formatif, serta kemajuan pada pribadi siswa. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang kedua, mengapa pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik perlu Anda maknai dan hayati dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini? Dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang berpihak pada peserta didik, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan siswa di era kontemporer. Hal ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif pada perkembangan bangsa. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, mengingat bahwa perubahan begitu dinamis dalam tuntutan global, teknologi, dan tantangan kompleks yang dihadapi oleh generasi muda. Beberapa alasan utamanya yakni yang pertama, adanya diversitas. Keanekaragaman Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan latar belakang. Kemudian pendidikan sendiri yang berpihak pada peserta didik untuk memahami dan mengakui keberagaman ini mengakomodasi gaya belajar yang beragam, memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan konteks budaya dan lingkungan siswa. Yang kedua, persiapan untuk tantangan global. Dalam era globalisasi, peserta didik perlu dibekali dengan keterampilan yang dapat membantu mereka bersaing secara global. Pendekatannya memerdekakan peserta didik, membantu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam dunia kerja yang terus berubah. Yang ketiga, mengatasi ketidaksetaraan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat menjadi alat untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses dan hasil pendidikan. Dengan memahami kebutuhan individu, pendidikan dapat lebih merata dan inklusif, memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Kemudian yang terakhir yakni alasan dalam menghadapi tantangan teknologi yang begitu dinamis. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang ketiga, bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik menjadi bagian dari diri Anda sebagai seorang pendidik? Pada poin yang ketiga ini, saya menjawab berpendapat bahwa pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik ini menjadi bagian dari saya sebagai seorang pendidik, yakni yang pertama, berusaha memahami kebutuhan dan karakteristik unik pada setiap peserta didik. Ini mencakup tentang pemahaman tentang gaya belajar mereka, minatnya, serta tantangan individu yang mereka hadapi, melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pribadi mereka. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga siswa dapat meraih potensi maksimalnya, serta penerapan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran
untuk meningkatkan keterampilan digital siswa dan menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan relevan bagi mereka. Yang keempat, memandang diri saya sebagai fasilitator pembelajaran, mendorong siswa untuk aktif bertanya, berpendapat, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Kemudian yang terakhir, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral siswa. Saya berupaya menyampaikan bukan hanya pengetahuan akademis tetapi juga etika, tanggung jawab, dan sikap positif terhadap pembelajaran dan kehidupan. Sebagai pendidik yang memerdekakan peserta didik, saya berkomitmen untuk menjadi sumber aspirasi, inspirasi, bimbingan, dan dukungan bagi siswa dalam perjalanan pembelajaran mereka, melibatkan peserta didik secara aktif, mengakui keunikan mereka, dan membantu mereka mengembangkan potensi penuh mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari peran saya sebagai pendidik yang berdedikasi. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.